Lihat peta ini, di barisan bukit-bukit barisan, membentang sebuah lanskap tua, luas, liar, dan rapuh. Ini adalah ekosistem Batang Toru di Provinsi Sumatera Utara. Mulai dari dataran tinggi di wilayah Humbang Hasundutan, lalu mengalir melalui Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan, sebelum akhirnya mengalir ke laut lepas di pesisir barat Sumatera. Daerah aliran sungai atau das Batang Toru membentang sekitar 2.800 hingga 3.000 km persegi. Bentang alam ini, dari puncak pegunungan, lereng curam, lembah sungai, sampai dataran rendah dan pesisir, dulunya merupakan jaringan kehidupan. Hutan-hutan rimbun menyerap hujan, menyimpan air, menahan erosi. Sungai-sungai membawa air bersih ke hilir. Alam dan manusia hidup berdampingan. Tapi sekarang, semuanya di ujung pisau. Batang Toru bukan hutan biasa. Ia adalah mosaik habitat, hutan pegunungan rendah, hutan rawa gambut, hutan kapur, lembah sungai, rawa. Semuanya berpadu dalam satu lanskap. Disinilah pulalah hidup ratusan spesies, tumbuhan, serangga, mamalia, dan primata dalam harmoni yang rapuh. Dan satu satwa paling simbolis dari Batang Toru adalah Tapanuli orangutan atau bernama Latin Pango tapanuliensis. Ia adalah satu-satunya great ape di dunia yang hanya hidup di satu lanskap saja, yakni Batang Toru. Menurut kajian konservasi terbaru yang diterbitkan awal tahun 2025, populasi orangutan Tapanuli diperkirakan hanya 577 hingga 760 individu. Habitat alaminya tersebar dalam dua blok besar yakni Batang Toru Barat dan Timur, plus beberapa kantong kecil di area cagar alam dan hutan sekunder. Dengan total luas area habitat liar sekitar 1051 km persegi. Artinya, setiap jengkal hutan yang hilang, setiap petak ditebang, setiap jalan dibuka, bukan sekadar pohon yang tumbang, tapi satu kemungkinan untuk bertahan hidup spesies terlangka ini pun ikut menyusut. Batang Toru bukanlah sekadar hutan, ia adalah jaringan kehidupan, rumah bagi flora dan fauna yang tak tergantikan. Tapi untuk beberapa dekade terakhir, Batang Toru sedang dipetakan ulang. Data terbaru dari Greenpeace menunjukkan bahwa sejak 1990 sampai 2022, das Batang Toru kehilangan sekitar 70.000 hektar hutan alam. Hampir 21% dari total das. Kini, dari total luas das, tinggal sekitar 167.000 hektare atau sekitar 49% yang masih berstatus hutan alam. Sisanya sudah berubah fungsi menjadi lahan campuran, konsesi, atau lahan produksi. Izin-izin untuk konsesi tak sedikit. Ada sekitar 94.000 hektare atau sekitar 28% dari total kawasan sudah masuk area izin untuk pertambangan, perkebunan, kehutanan dan proyek ekstraktif lainnya. Tekanan ini bukan cuma kuantitas, tapi juga kualitas. Di dalamnya berlangsung fragmentasi habitat, jalur jalan dan penetrasi manusia ke dalam hutan, serta perusakan jalur-jalur ekologis yang dulu memungkinkan satwa berpindah bebas. Setiap petak hutan yang kehilangan pohon, setiap jalan logging yang dibuka, membuat jaringan kehidupan di Batang Toru terkoyak. Hutan yang dulu utuh sekarang terpecah. Populasi primata yang dulu terkoneksi sekarang terisolasi. Batang Toru bukan cuma rumah satwa. Ia adalah sistem alam. Dia adalah penyimpan air, regulator hujan, penahan erosi. Sistem yang menjaga keseimbangan alam dan kehidupan manusia di hilir. Ketika hutan hilang atau terfragmentasi, integritas sistem juga ikut runtuh. Tak ada lagi spons alam untuk menyerap hujan deras. Lereng-lereng curam kehilangan penahan tanah. Hujan ekstrem, seperti yang makin sering terjadi akibat perubahan iklim global, langsung berubah jadi aliran deras, erosi, longsor, dan banjir. Dan efeknya bukan cuma pada satwa, tapi juga pada manusia. Ratusan ribu penduduk di kawasan Batang Toru serta hilirnya bergantung pada sungai dan hutan untuk air, pertanian, kehidupan sehari-hari. Rusaknya hutan di hulu berarti ancaman nyata, gagal panen, erosi tanah, longsor, banjir bandang bahkan potensi bencana besar ketika cuaca ekstrim datang. Batang Toru ini adalah jaring kehidupan bagi pohon, satwa, sungai, dan manusia. Rusak satu, semuanya ikut rapuh. Fragmentasi habitat, kombinasi tekanan manusia, dari konsesi, perkebunan, tambang, perambahan, dan pembangunan proyek seperti PLTA Batang Toru, membuat masa depan mereka semakin suram. Dengan kondisi seperti ini, para ahli memperingatkan bahwa dalam beberapa generasi ke depan, tanpa tindakan konservasi serius, kemungkinan kelangsungan hidup Tapanuli orangutan sangat tipis. Mereka bukan angka. Mereka hidup dalam hutan, mencari buah dari pohon tua, berjalan di kanopi, membangun sarang. Hutan itu rumah mereka, dan rumah itu sekarang rapuh.
Batang Toru lebih dari sekadar nama di peta. Ia adalah paru-paru Sumatera Utara, penyimpan air dan kehidupan, rumah flora dan fauna langka, dan saksi sejarah alam yang kini dikoyak oleh ambisi manusia. Setiap hektar hutan yang hilang bukan sekadar angka, itu adalah kehilangan habitat, kehilangan keanekaragaman, dan potensi bencana bagi kita semua. Saat ini, hanya sekitar setengah dari hutan alam asli das Batang Toru yang tersisa. 28% kawasan sudah berubah fungsi menjadi konsesi industri. Populasi Tapanuli orangutan hidup di antara blok terfragmentasi, terancam punah. Tapi bukan berarti sudah terlambat. Dengan kesadaran, edukasi, dan aksi nyata kita bisa memberhentikan perusakan, mendesak perlindungan resmi, dan menjaga ekosistem ini tetap hidup. Jika kita diam, hutan hilang. Tapi jika kita peduli, masih ada harapan. Ajak orang lain peduli. Bagi cerita ini, karena Batang Toru bukan hanya milik satu orang, satu satwa, atau satu generasi. Ia milik kita semua, generasi sekarang, dan generasi yang akan datang. Tonton terus channel Global Nexus 2.0 by Dr. Valdez. Bagaimana industri komersial menghancurkan Batang Toru? Simak di episode kedua konten ini. Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita berbagi informasi dan berdiskusi secara objektif untuk membuka insight yang baru.